Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, dan seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yes. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
Mazmur 108 ayat 4 berkata, sebab kasih setiamu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah jiwaku, bangunlah jiwaku.
sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Tuhan terima kasih buat segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Tuhan saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa ya Bapa. Kami mau berdoa buat keluarga kami. Tuhan terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan terima kasih buat kedua orang tua yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan berkati keluarga kami ya Bapa. Tuhan hadirlah di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan pulihkan hubungan yang rusak, Tuhan perbaiki hubungan yang retak ya Bapa. Tuhan damai sejahtera ada di tengah keluarga kami. Tuhan hadirlah, kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Biar suami mengasihi istri dan istri menghormati suami ya Tuhan. Biar kedua orang tua mengasihi anak-anaknya, setiap anak-anak itu mengasihi orang tuanya dan setiap anak-anak juga menghormati orang tuanya ya Bapa. Tuhan hadirlah di tengah keluarga kami, kami undang Tuhan untuk hadir ya Bapa. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan kami rindu melihat lawatan Tuhan buat keluarga kami. Tuhan kami rindu melihat pemulihan itu terjadi di keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami rindu melihat hubungan yang baik. Kami rindu melihat keluarga kami harmonis ya Tuhan. Kami rindu melihat keluarga kami menjadi terang bagi sesama kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami undang Tuhan untuk hadir di keluarga kami. Tuhan jadilah pemimpin di keluarga kami. Tuhan jangan pernah tinggalkan keluarga kami ya Bapa. Tuhan kami mengasihi kedua orang tua kami. Tuhan berikan umur yang panjang bagi orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki kepada orang tua kami ya Bapa, untuk mencukupi segala keperluan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga kami sebagai seorang anak. Tuhan biarlah kami dapat menjadi anak yang taat, anak yang tidak membangkang kepada orang tua kami. Kami dapat menjadi anak yang patuh kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat sekolah kami. Tuhan terima kasih buat sekolah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati kami di sekolah kami. Tuhan mampukan kami dalam setiap pembelajaran yang ada. Tuhan berikan kami kemampuan memahami pembelajaran kami. Tuhan jadikan kami anak yang pintar. Tuhan jadikan kami anak yang bijaksana. Tuhan jadikan kami anak yang cerdas. Tuhan biarlah kami dapat menjadi kebanggaan bagi sekolah kami. Kami dapat menjadi kesayangan bagi guru-guru kami ya Bapa. Tuhan berkati pergaulan kami di sekolah. Tuhan pulihkan hubungan yang toksik. Tuhan berkati pertemanan yang tidak baik, pertemanan yang toksik ya Tuhan. Tuhan pulihkan, kami rindu melihat pertemanan kami itu baik Tuhan. Kami rindu melihat pertemanan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami ingin bersama teman-teman yang membawa kami lebih dan lebih lagi kepadamu ya Bapa. Tuhan berkati kami yang terikat dalam dosa-dosa pergaulan bebas ya Bapa. Baik dosa percabulan, pornografi, merokok, geng motor, dan yang lainnya Tuhan. Hari ini kami mau melepaskan semuanya ya Bapa. Tuhan kami rindu, kami dipulihkan. Tuhan lawat setiap kami ya Bapa. Tuhan kami mau melepaskan setiap dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Kami mau hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru kami ya Bapa. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu kepada setiap guru-guru kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesabaran. Biar setiap guru-guru kami dapat menjalani tugas dengan baik. Setiap guru-guru kami dapat mengajar dengan bijaksana ya Bapa. Dan Tuhan berkati setiap kami, seluruh peserta didik ya Bapa. Tuhan berikan kami roh yang mau dibina. Tuhan berikan kami roh yang mau dididik ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kami sesama pelayan yang ada. Tuhan persatukan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Sebab kami adalah tubuh-Mu seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Kami juga adalah satu ya Tuhan. Biar pemulihan itu dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu.
biar nama Tuhan semakin ditinggikan ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa kami. Tuhan terima kasih buat Indonesia. Tuhan kami mengasihi bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati presiden kami. Tuhan berkati wakil presiden kami. Tuhan berkati setiap pemerintahan yang ada dari yang pusat hingga yang ke daerah-daerah Tuhan. Tuhan berikan visi misimu kepada pemerintah-pemerintah kami. Tuhan berikan setiap apa yang Tuhan inginkan bagi negara kepada setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar segala visi misi yang diberikan pemerintah kami itu adalah visi misi yang berasal daripadamu Tuhan. Visi misi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia ya Bapak. Tuhan terima kasih buat sumber daya yang ada di bangsa kami ya Bapak. Terima kasih buat sumber daya alamnya, terima kasih buat sumber daya manusianya Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh provinsi yang ada di bangsa kami. Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke. Biar lawatan Tuhan itu melingkupi bangsa-bangsa kami ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan itu ada di bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu mengasihi sesama kami Tuhan, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Kami ingin katakan, ajarku mengasihi kau dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Ajarku mengasihi kau dengan segenap hati, dengan akal budi kami dan kekuatan kami. Ajarku mengasihi Sesamaku seperti kami mengasihi diri kami sendiri. diriku. Hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti kau mengasihi kami, dan hati kami rindu Hatiku pun rindu selalu mengasihi
untuk adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Segala pengagungan, penyembahan kami hanya untuk Tuhan saja. Dan kami mohonkan saat ini Roh Kudus pimpin kami, beritahukan kami tentang firman-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman-Nya, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Ada yang rindu mendengarkan firman Tuhan sore hari ini? Ya, rindu semua ya. Kakak mau kasih pengantar begini. Banyak orang ribet tentang kekristenan itu apa, kristenan itu ngapain, dan apa sih yang menjadi ciri khas atau warnanya Kristen itu. Bahkan orang ya bingung lah gitu ya. Tapi kakak mau sederhanakan saja. Sebenarnya kekristenan itu cuma tentang meniru Yesus, mengikut Yesus, dan melakukan apa yang Yesus buat. Simpel sekali sebenarnya. Ya, adik-adik yang di rumah ya, sebenarnya kekristenan itu cuma tentang meniru Yesus saja. Kalau dulu ada bahasanya pengikut Yesus, mungkin sekarang jadi follower ya, gitu aja ya. Cuma tentang mengikut Yesus. Kakak bacakan dulu satu ayat ya untuk kita semua ya. Kakak baca dari kitab Kolose 3 ayat yang ke-13. Dengarkan baik-baik. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan udah melakukan. Bahkan Tuhan kasih contoh yang gak masuk akal menurut kakak. Kita disuruh mengampuni, tapi Tuhan sedang menderita pun dia sudah melakukannya. Ginilah kakak kasih contoh ya, misalnya Perdi ya. Perdi misalnya kakak pukul ini, atau kakak jahat sama Perdi. Pak gitu kan, hari ini kakak pukul dia. Lalu Perdi dapat firman Tuhan untuk mengampuni. Besoknya baru Ferdi belajar mengampuni kakak. Ada jelang waktu. Sudah lewat kejadiannya, besoknya Ferdi belajar mengampuni kakak. Tapi Tuhan Yesus gak kayak gitu loh. Kenapa kakak bilang gitu? Ingat kejadian di kayu salib? Itu Tuhan Yesus masih disalib. Darahnya masih mengalir, ada mahkota. Ada lagi darah di pinggangnya bekas tombak. Ada darah di tangan-tangannya. Tapi ini keterangan waktunya tuh kalau kita belajar bahasa Inggris itu present continuous ya. Sedang terjadi, Tuhan Yesus bisa ngomong. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada yang mau bilang wow, serem ya. Itu yang dibuat Tuhan Yesus loh. Kita gak akan mungkin bisa seperti itu. Oke, kita gak bisa. Siapa sih yang bilang? Tapi bagian kita itu mengikuti apa yang dibuat Tuhan Yesus gitu. Ada lagi cerita di Alkitab seperti ini. Ada seorang yang punya hutang. Kalau di Alkitab dicatat dia punya hutangnya 10.000 talenta. 10.000 talenta, dia minta ampun sama raja yang memiutangi dia. Karena dia akan bisa membayarnya. Lalu raja itu menghapuskan hutang itu. Karena 10.000 talenta kalau adik-adik mengerti. 1 talenta itu sama dengan orang yang bekerja 6.000 hari. 6.000 dinar. Tadi kakak udah hitung-hitung berarti orang harus bekerja 60 juta hari. 6 juta hari ya. 6.000 kali 10.000. Nolnya ada 7. 60 juta hari. Karena itu dicatat di Alkitab bukan hanya engkau yang akan harus membayarnya, tapi anakmu, istrimu semuanya harus membayarnya. Karena itu udah sama seperti kalau dikali-kali kan udah 164 tahun. Usia manusia gak sampai segitu ya. Jadi harus berapa orang yang bekerja seumur hidupnya untuk melunasi hutang itu. Sangat besar. Si raja berbaik hati, dia mengampuni. Namun begitu hamba itu keluar, dia lihat ada temannya, si Godang misalnya.
punya hutang 100 dinar. Itu bisa dibayar dengan 100 hari kerja kalau simpelnya. Hari ini mungkin kita setarakan dengan 10 juta. 3 bulan kerja 100 hari ya. Lalu saya misalnya hamba tadi, saya paksa si Godang, "Hei, bayar hutang kamu. Kamu hutang 10 juta sama saya." Loh, kok gitu? Rajanya masih melihat di situ. Iya, saya kan sayang 10 juta ya. Mungkin gak bisa beli handphone Apple 17, gak bisa ya iPhone 17. Tapi kan Apple 14 masih bisa kan. Saya paksa, mesti kamu bayar. Gak bisa gitu. Padahal hanya 100 hari kerja dihitung ya. Dibanding dengan 164 tahun kerja. Ini cerita tentang kita sebenarnya. Kita udah buat dosa yang sangat-sangat dan tidak mungkin memang kita ya bisa membayarnya, melunasinya, benar ya? Kesalahan kita banyak sama Tuhan. Kita nggak bisa bilang, Tuhan gampang kok ngampuni, Tuhan sangat mudah kok ngampuni, tinggal ngampuni aja. Enggak gitu loh. Tuhan udah, dia udah hapuskan dosa kita, oke sekali kamu buat. Lalu besoknya kamu buat lagi, kesel nggak gitu? Misalnya kakak sama si Ferdi aja gini kan. Ferdi udah janji dia nggak terlambat, ini gak usah cerita yang lain, hanya terlambat aja. Ferdi udah janji sama kakak terlambat, besok dia terlambat lagi. Langsung apa kakak langsung, ya sudahlah saya ampuni kamu. Gak bisa, Tuhan sebenarnya juga kayak gitu dengan manusia. Gak akan semudah itu, dia juga punya hati ya. Tangkap ya. Loh, aku kan udah mati, darahku udah tercurah, masa kamu buat gitu lagi? Keenak aja kan gitu ya. Tapi dia sangat baik. Benar ya? Waktu Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Petrus bilang gini, "Berapa kali Tuhan kami harus mengampuni orang-orang seperti itu? Apakah 7 kali?" Dan Tuhan Yesus jawab, 70 kali 7 kali dalam 1 hari. Bila orang itu meminta ampun. Kita sanggup? Secara daging kita gak sanggup. Ini daging ya. Gak sanggup, pasti gak sanggup. Siapa sih yang gak pernah merasakan orang bersalah kepada kita? Semua pernah, kesel ya. Lihat mukanya aja. Ku minum darahnya. Mungkin seperti itu. Tapi yang namanya Kristen, kalau masih mau jadi tetap yang kamu panggil KTP kamu tulisannya Kristen, itu tetap mengikuti apa yang dibuat Yesus. Gak sanggup kak? Iya gak sanggup, saya kakak juga enggak. Lalu bagaimana kak? Nah ini tadi, apa yang harus kita buat? Tubuh kita ini memang lemah, daging kita ini lemah, kita nggak sanggup. Tapi dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, dia bilang gini. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Paulus minta supaya si jahat itu tidak ganggu dia. Tapi Tuhan bilang, enggak, memang seperti itu. Karena dengan demikian, maka engkau tahu bahwa Tuhan, aku Allah yang menolong kamu sehingga engkau mampu. Gak akan bisa kita daging kita mengampuni orang lain. Gak akan bisa. Tapi waktu kita terhubung dengan Tuhan, bahasa kakak ya, kita bisa melakukan manifestasi Tuhan itu. Simpelnya gini deh, bola lampu ya. Bola lampu itu akan tetap jadi bola lampu. Gak menyala. Tapi waktu dia melekat terhubung dengan sumber listriknya, dia langsung menyala kan. Nyalanya dari mana? Dari bola lampu itu? Bukan. Dari listrik yang mengalir ke filamennya. Menghasilkan cahaya terang. Kita pun gitu. Waktu kita gak melekat dengan Tuhan, kita gak akan bisa berbuat baik. Kamu gak akan bisa mengasihi. Kamu gak akan bisa berbuat kasih. Karena kita gak punya kasih. So simple. Kita gak bisa mengalirkan kasih, kita gak punya kasih. Tapi waktu kita melekat dengan Tuhan, kasihnya itu dari Tuhan. Kebaikannya itu dari Tuhan, bahasa dunia kebaikan. Ngerti? Dan waktu kebaikan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita mengalirkan kebaikan itu lagi sama sesama kita. Itu yang membuat kita mampu mengampuni, amin. Ya, kamu gak akan mampu. Tapi kalau kamu melekat dengan Tuhan, ya adik-adik ya, yang di rumah ya, kalau kamu melekat dengan Tuhan,
maka kasihnya itu memampukan kamu untuk mengampuni. Haleluya. Saya rasa itu aja ya pesan kakak sore hari ini ya. Diberkati dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa mengasihi sesama kami. Kami cuma daging, kami lemah Tuhan. Tapi kami mau bahkan di masa muda kami ikut Tuhan. Menjadi Kristen adalah bercerita bahwa kami bisa meniru, mencontoh Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, meneraikan firman-Mu Tuhan. Dan lebih lagi, ajar kami tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kami mau lebih lagi Tuhan, sama-sama nyatakan. Hatiku telah disakiti, ajarku